Apakah berhenti dari PMO, pornografi, masturbasi, dan orgasme itu bisa menyembuhkan social anxiety kita atau kecemasan sosial? Ini sebuah pertanyaan yang saya terima beberapa hari yang lalu dan saya pernah membahas ini berulang kali. Tapi kembali lagi, ini adalah sebuah video reminder buat teman-teman atau mungkin penonton yang baru yang punya problem dengan social anxiety. Di samping itu juga punya problem dengan kecanduan pornografi. Ini problem yang cukup mengganggu ya kalau misalnya punya kecemasan sosial. Saya pun dulu juga punya kecemasan sosial, terutama ketika harus bermasyarakat di kampung. Ini saya punya problem yang cukup besar ya. Tapi itu bukan sebuah problem, maksudnya bukan sebuah yang mengganggu banget gitu ya. Tapi sempat mengalami hal yang sama. Karena gini, saya punya kenalan temen yang bisa dibilang social anxiety-nya itu cukup parah ya. Dia sampai mau pesen ke, misalnya dia mau makan ke rumah makan gitu ya, dia itu nggak berani untuk, dia itu nggak berani untuk memesan gitu ya sama orangnya karena takut nanti salah ngomong atau gimana gitu ya. Ini real, saya punya teman yang kayak gitu. Jadi kembali lagi saya akan membahas sedikit tentang social anxiety. Jadi apa yang dimaksud social anxiety yaitu ketika kondisi seorang itu ketika bertemu dengan seseorang atau di masyarakat itu mengalami sebuah hal yang gak nyaman, kecemasan tadi. Mungkin efeknya gejalanya itu keringat dingin di tangan, di sekujur tubuh atau badannya mules, ya seperti itu contohnya. Dan beruntungnya saya dulu tidak sampai kayak gitu, tapi teman saya itu sampai keringat dingin memang kayak gitu dan banyak juga orang yang ngalamin kayak gini. Terutama orang-orang yang kecanduan PMO. Kenapa orang yang kecanduan PMO itu kebanyakan punya problem dengan social anxiety? Ya karena memang nggak pernah dilatih. Kebanyakan orang yang, kebanyakan ya, saya nggak mengatakan semua, tapi kebanyakan orang yang kecanduan PMO itu no lab dan introvert. Bukan berarti introvert itu jadi nggak jago untuk bersosial ya. Saya bisa dikatakan saya adalah orang yang 100% introvert, nggak 100% sih, sorry. Ya, sebagian besar introvert, tapi kalau misalnya saya disuruh untuk bersosial, disuruh untuk ketemu dengan banyak orang, kondisi sekarang ya, itu saya tidak punya kecemasan, saya tidak punya problem. Saya pun ketika ketemu dengan katakanlah orang baru, saya berani mengajak kenalan. Ya, sisi introvertnya itu ada, lebih banyak. Tapi kalau misalnya disuruh untuk keluar, itu saya tidak punya kecemasan. Ini nggak ada orang yang 100% introvert, nggak ada orang yang 100% ekstrovert. Pasti majority itu ada yang lebih dominan gitu ya. Ini yang harus di garis bawahi. Dan kebanyakan orang yang kecanduan PMO itu majority introvert dan mereka nggak pernah melatih skillnya untuk berbicara, untuk ngomong di depan banyak, bukan di depan banyak orang ya, minimal ngomong dengan orang asing atau dengan orang yang baru dikenal. Mereka nggak pernah melatihnya karena ini ada sebuah skill, ada sebuah hal yang harusnya dipelajari, bukan berarti itu dampak dari kecanduan PMO. Itu itu bukan dampak langsung dari kecanduan PMO, tapi kecanduan PMO itu membuat ketidakmampuan kamu untuk berkomunikasi, untuk bersosial itu jadi semakin parah. Jadi memang pada dasarnya ketika kamu kecanduan PMO itu karena, ya karena kamu nggak punya kemampuan skill bersosial, jadi kamu cuma di kamar terus dan hiburan kamu ya pornografi. Akhirnya kecanduan PMO itu memperparah, memang ya sudah memperparah apa yang sudah parah. Jadi kayak gitu, memperparah apa yang selama ini tidak pernah kamu latih, jadi kamu jadi malas melatih. Dan ketika ditanya apakah sembuh dari kecanduan PMO itu bisa bisa memperbaiki atau menyembuhkan social anxiety kamu, ya itu tergantung. Kalau misalnya selama 90 hari kamu melakukan nofap, 100 hari kamu melakukan nofap kamu, tapi kamu tidak pernah melatih skill sosial kamu, tidak pernah berusaha untuk ngobrol dengan orang asing, tidak pernah mencoba untuk berkenalan dengan cewek, iya mau kamu 1000 hari nofap pun itu tidak akan terjadi. Social anxiety kamu tuh tetap ada gitu ya. Karena gini, saya punya teman kenalan tadi yang saya bilang tadi, dia itu udah menikah dan bisa dikatakan kalau udah menikah itu bisa dibilang lah ya, itu udah sembuh dari kecanduan PMO. Udah nggak melakukan masturbasi lagi karena ya dia sama istrinya lah. Tapi dia tuh masih, sekarang tuh masih cari psikolog untuk membereskan masalah kecemasan sosialnya.
Itu kan bukan berarti kemudian kamu sembuh PMO, kamu udah nikah, kemudian kamu itu jadi hilang social anxiety. No, ini benar-benar terjadi pada teman saya. Ada yang jalurnya itu harus ke psikolog kalau misalnya kecemasan sosialnya itu udah parah. Tapi itu juga bisa dilatih secara pelan-pelan dengan mulai dengan mulai istilahnya tuh mengimbres ketakutanmu. Mengimbres itu apa ya? Istilahnya memeluk apa yang kamu takuti. Katakanlah kalau kamu takut bertemu dengan banyak orang, kamu berusaha untuk melihat ketakutan itu sebagai hal yang lebih positif. Istilahnya kayak gitu. Nah, ini juga saya lakukan dulu. Dulu saya juga kalau misalnya ketemu dengan stranger untuk ngajak ngobrol tuh takutnya tuh gini. Takutnya itu nanti dikira so asik, takutnya itu dikira nanti tuh dikira apa ya? Istilahnya tuh saya jadi orang jahat atau gimana gitu ya. Karena itu benar-benar orang asing, tapi percayalah bahwa kebanyakan 90% lah bisa dibilang orang itu suka ngobrol, apalagi diajak ngobrol dengan seorang yang asing, tapi dalam konteks bukan 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 ngobrol yang sifatnya itu kayak interogasi ya, tapi ngobrol yang sifatnya lebih ke basa-basi dan lain-lain. Itu orang tuh suka, apalagi berdasarkan pengalaman saya. Ketika kamu ngobrol dengan orang tua itu bisa dibilang mayoritas mereka tuh suka diajak ngobrol. Ya kan mungkin kalau misalnya anak muda atau lawan jenis, itu jangan jangan langsung melatih skill kamu tuh pada lawan jenis ya. Karena kecenderungan kalau misalnya kita berkenalan dengan lawan jenis, si lawan jenis itu mungkin agak sedikit defensif ya. Karena pasti berpikir, wah ini mau dus nih, wah ini mau cari-cari untuk kenalan. Tapi cobalah pelan-pelan untuk ngobrol dengan orang tua terlebih dahulu. Ini saran saya. Apa yang saya alami dulu ngobrol dengan orang tua, karena mereka kebanyakan lebih suka diajak ngobrol, bercerita, suka banget. Kemudian pelan-pelan kamu coba untuk ngobrol dengan anak muda, lawan jenis. Kemampuan kamu untuk berkenalan dengan lawan jenis itu berdampak tidak hanya untuk urusan percintaan loh, tapi ini juga berdampak pada skill kamu yang lain. Jangan pernah berpikir kalau misalnya urusan cewek itu sesuatu yang hanya berurusan dengan percintaan, berhubungan dengan ranjang, berhubungan dengan selangkangan dan lain-lain. Tapi ini juga berhubungan dengan bagaimana kamu itu berkomunikasi secara overall. Karena ya kembali lagi pada insting manusia. Insting manusia itu adalah bagaimana kita bisa menarik lawan jenis. Itu yang paling ultimate. Kalau kamu bisa menarik lawan jenis, maka kamu bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Oke? Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Apakah kembali lagi kesimpulannya, apakah sembuh dari kecanduan PMO itu bisa memperbaiki atau menyembuhkan social anxiety? Jawabannya belum tentu, tapi itu akan berdampak kalau kamu itu jadi lebih pede dalam melatih skill kamu. Tapi kalau kamu selama 100 hari itu tidak melatih skill kamu, tidak coba untuk keluar berkenalan, sama saja tidak akan menyembuhkan social anxiety kamu. Oke? Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.